Ratusan warga yang mengantri minyak goreng sejak pagi terpaksa harus menahan pahit kekecewaan karena tidak kebagian. Sementara di sejumlah pasar tradisional, harga minyak goreng meroket mencapai Rp70.000 per liter. Seperti inilah suasana warga saat mengantre untuk mendapatkan minyak goreng murah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga rela berdesakan tanpa menjaga jarak demi mendapatkan minyak goreng murah. Untuk mendapatkan minyak goreng yang dibatasi 1 liter per orang, setiap warga harus membawa KTP atau kartu keluarga. Ratusan warga yang mengantre sejak pagi terpaksa sebagian lainnya harus kecewa dan marah karena tidak kebagian minyak goreng murah. Dapat sudah 2 hari ngantri. Di tempat ini? Di tempat yang sama. Oke, kalau di luar bagaimana emang harga minyak sekarang? Sangat melonjak tinggi. Kami masyarakat tidak bisa mampu untuk membeli. Sementara harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional Kota Kendari meroket tajam hingga Rp60.000 per liter. Pedagang mengaku kenaikan harga minyak goreng ini terjadi akibat langkanya pasokan minyak goreng yang sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan harus mendapatkan stok dari kota lain. Yang 2 liter 120. Itu pun kalau di daerah sini kita ambil susah. Ini saya ambil di luar kota, di Konawe. Saya sisir di sana penjual minyak baru bisa dapat begini. Selain pedagang, warga juga mengeluhkan kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Terkait permasalahan minyak goreng dan melambungnya harga minyak goreng meroket sampai Rp70.000 per liter di Sulawesi Tenggara, sudah bergabung bersama kami ada beberapa narasumber. Yang pertama Ibu Siti Saleha, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara, dan yang berikutnya ada Pak Mujibur Rahman yang merupakan Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Siti dan Pak Mujib. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, saya ke Bu Siti ya terlebih dahulu. Bu Siti, betul bahwa harga minyak goreng di Sulawesi Tenggara itu tembus angka Rp70.000 per liter? Ya, terima kasih. Memang saat ini harga minyak goreng di pasar tradisional ya kami dapatkan di sekitar Rp60.000 per liter, Pak. Tetapi upaya pemerintah provinsi secara terus-menerus melakukan langkah konkret, upaya-upaya untuk melaksanakan untuk mengatasi daripada kelangkaan minyak goreng maupun untuk mengatasi daripada harga yang Bu Siti, melebihi. Ini kan harganya cukup bombastis ya kenaikannya ya Bu ya. Hampir 5 kali lipat dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengapa sampai bisa demikian, Bu? Yang jelas saat ini kami selalu melakukan pemantauan, ya melakukan pengawasan di tingkat distributor maupun di retail modern dan di pasar tradisional. Nah, kami bersama dengan tim bahkan dari Kemendak dan Satgas untuk melakukan pengawasan di tingkat distributor. Nah, alhamdulillah ternyata kami belum mendapatkan penimbunan. Jadi kalau ada yang harga yang melampaui HET di pasar-pasar itu mungkin ada pasokan dari luar yang di luar dari supply dari distributor, Pak. Demikian. Kan sudah disebutkan oleh Menteri Perdagangan bahwa sesungguhnya stoknya tercukupi. Namun ada masalah di jalur distribusi, ada dugaan pemain, bandit-bandit yang menimbun. Kalau di Sulawesi Tenggara sendiri sudah ditemukan belum, Bu? Sampai saat ini kami belum menemukan, Pak, yang menimbun karena setiap saat setiap hari tim kami selalu memantau melakukan koordinasi pengawasan di tingkat distributor, Pak. Kalau Demikian. yang Ibu ketahui saat ini pasokan berapa dan kebutuhannya berapa? Ya, kalau kebutuhan untuk Sulawesi Tenggara kan sebagaimana kita ketahui data sebenarnya 1,8 juta ton per bulan, tetapi saat ini
di tingkat distributor masih terbatas mendapatkan suplai atau pasokan dari produsen, Pak. Tetapi ini masih selalu melakukan koordinasi, bahkan di Kemendak, bahkan di Pak Dirjen sudah melakukan upaya untuk mensuplai kepada distributor Sulawesi Tenggara, Pak. Oke. Saya ke Pak Mujib. Pak Mujib, dari apa yang kita dengarkan tentu ini sangat memprihatinkan. Tapi kalau kita melihat dengan bombastisnya kenaikan harganya, orang pasti akan berpikir tidak akan mungkin, mungkin saja maksud saya akan bisa menyentuh angka yang lebih tinggi lagi, 100.000, 200.000 per liter dan lain sebagainya, karena ini belum masuk nih bulan Ramadan. Menurut Anda apa yang terjadi? Ya, terima kasih. Dan selamat malam Bapak Ibu semua. Jadi kelangkaan di pasar itu adalah karena memang barangnya tidak ada. Kenapa kemudian jadi mahal gitu. Ketika permintaan tinggi, sementara barangnya tidak ada, terus pedagang juga tidak punya kepastian pasokan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi kemudian? Gitu. Apalagi jika kemudian yang Anda sampaikan kan rumus ekonomi sederhana, Pak Mujib. Tentu kami berharap Anda menjelaskan kepada kami apa yang terjadi di balik ini semua. Kami tahu bahwa Asosiasi Pedagang Pasar juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa berterus terang di forum ini, apa yang terjadi? Ya, jadi yang terjadi ya ini gini, Pak, kan sebelum adanya intervensi pemerintah terkait dengan penetapan harga 14.500, 11.500 dan 13.500 itu kan sungguh tidak ada masalah di pasaran. Oke ya. Tapi begitu ada intervensi, maka kemudian terjadi ketersendatan suplai. Artinya apa? Artinya barangkali ini ada pembangkangan terhadap ini kebijakan gitu loh. Oke, Anda menduga bahwa intervensi pemerintah terhadap penetapan harga eceran tertinggi itu menjadi pemantik, menjadi pemicu mengapa ada orang-orang yang Anda duga ini berupaya untuk menimbun. Mereka pemain besar menahan dulu barangnya atau malah mereka kirim keluar. Jadi gini Mas, saya tidak dalam kapasitas itu tadi, tapi bahwa ada satu pertanyaan juga yang bagi kami, karena kami ini kan sebenarnya user ya, kami mendapatkan minyak dari supplier. Sementara kan biasanya itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Ketika harga di 20.000 atau 19.000, di retail modern juga segitu, itu tidak ada masalah dengan pasokan, dengan ketersediaan. Nah ini ketika pemerintah mengintervensi, kenapa ada masalah gitu loh. Apakah kemudian memang ada lonjakan konsumsi yang sedemikian rupa sehingga terjadi kelangkaan? Kan juga enggak juga. Betul. Gitu loh. Karena ini hanya jadi terjadi ketika pemerintah intervensi, kan ini berarti ini ada apa nih gitu. Ya. Kan gini, yang ingin saya jelaskan adalah gini. Barangkali ini barangkali ketika harga minyak dunia ini membaik, ya namanya pengusaha ya pasti ingin keuntungan yang baik lah gitu. Tentu. Dalam hal mereka mempunyai bisnis gitu. Ketika intervensi ini dirasa kurang menguntungkan, ya suka-suka pengusaha lah, kira-kira begitu. Nah tapi ini juga nggak tahu juga kan faktanya bahwa di pasaran nggak ada yang katanya 100 sekian juta sudah digelontorkan. Ini mana faktanya di lapangan tidak ada. Gitu loh. Ya ada ya, tapi cipratan-cipratan gitu aja. Oke, kita berharap bahwa ada solusi yang lebih nyata mengenai permasalahan ini, karena tentu saja kita tidak ingin ini menjadi bola panas yang kemudian hari menyebabkan berbagai persoalan-persoalan yang tidak pernah kita duga. Terima kasih atas waktu Anda, Bu Siti dan juga Pak Mujib hadir bersama kami. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga meninggal dunia saat mengantri minyak goreng di minimarket. Korban sempat terjatuh dan kejang-kejang. Seorang ibu rumah tangga meninggal dunia ketika hendak mengantri pembelian minyak goreng di depan gerai minimarket Jalan Kampung Cina, Berau, Kalimantan Timur. Korban bernama Sandra, 41 tahun, sempat terjatuh dan kejang-kejang. Namun saat dibawa warga ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Jadi begitu datang, menyeberang dari jalan,
Jadi tidak ada kondisi desak-desakan, tidak ada, karena memang belum buka. Di samping motor, sebagaimana dalam video itu terjatuh, ya kan? Sempat ditanyakan dan sempat ada batuk 1 kali, ya, kejang-kejang. Setelah itu dilakukan pertolongan oleh keluarga yang memang dekat dari situ dan dibawa dengan ambulan kecamatan ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ya kan, yang bersangkutan ternyata sudah meninggal. Nah itu. Menurut keterangan suaminya, korban memiliki riwayat penyakit asma dan sudah dilarang ikut mengantri karena mengeluh dadanya sakit. Namun karena kebutuhan, korban tetap memaksa ikut mengantri. Cuma saya diteriaki warganya, katanya istrimu pingsan di Apamidi gitu aja. Oh, pingsan gitu Pak ya? Pingsan di Apamidi. Tapi korban sempat dilarikan ke rumah sakit? Ya, terus saya bawa lari ke rumah sakit, tapi di jalanan Pak, nggak ada sih. Meski tidak berdesakan saat mengantri, polisi meminta agar minimarket menutup sementara aktivitas penjualan. Seperti di kebanyakan daerah lainnya di tanah air, minyak goreng di Kabupaten Berau juga langka dan harganya ikut melonjak, hingga memberatkan dan menyusahkan warga.